Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sidik Hermanu Paminto, belajar matematika asyik SHP. Untuk sesi kali ini saya akan menerangkan materi bangun ruang sisi lengkung kelas 9 SMP. Bangun ruang sisi lengkung yang akan kita bahas hari ini, bangun ruang kerucut, di mana kerucutnya kerucut yang terpancung. Kalau di sehari-hari kayak ember, nah bentuk ember, atau kalau enggak bentuk nasi tumpeng dipotong di atasnya. Nah itu bentuk kerucut, ya, kerucut yang terpancung. Tapi di sini kerucutnya berongga, jadi kayak kap lampu. Nah bentuk kap lampu itu yang kita pelajari hari ini ya. Kita sharing hari ini, belajar benda ruang, bangun ruang sisi lengkung, khususnya kerucut yang terpancung. Yang akan kita bahas hari ini itu mengenai luas limutnya, luas limut kerucut terpancung, berikut volume kerucut terpancung. Seperti biasanya, nanti akan kita sampaikan 3 cara. Cara pertama, cara konsep, wajib harus dikuasai. Cara kedua, cara pakai rumus. Cuman rumus ini cepat, tapi kelemahannya harus hafal rumusnya. Cara yang ketiga, cara cepat, ya, untuk mempercepat proses perhitungan. Oke, langsung kita mulai ya. Oke, kita gambar kerucutnya dulu. Bangun kerucut terpancung. Ya, gambar kerucutnya. Nah, misalnya bentuk ini. Bawahnya lingkaran. Nah, terus dipotong di bagian atasnya. Kita kasih garis titik-titik. Nah, jadi yang dilihat bangun kerucut yang di luar garis titik-titik ya. Nah, jadi kerucut yang terpancung, dipotong bagian atasnya, makanya namanya kerucut terpancung. Nah, itu yang akan kita hitung hari ini. Kita pengen sharing mengenai luas selimut, berikut volume bangun ruang sisi lengkung, khususnya kerucut yang terpancung. Oke ya, misalkan ada gambar kerucut seperti ini, dipotong bagian atasnya dengan ukuran-ukurannya, misal, nah ini misal sembarang aja, kita ini misalkan ini 3, ini misalkan 9, terus misalkan ini bukan 9, ini 9, terus ini misalkan 2, ini 6. Nah, misalkan bentuknya gini ya, 2 jari-jari atas, jari bawah 6, yang ini 9 ya. Oke, dikerucut, ditanyakan di sini, hitung luas selimut kerucut yang terpancung. Misalkan gitu ya ukurannya. Nah, kalau bentuk seperti ini ya, selalu kita nyambung ke materi yang terdahulu, yaitu konsep kesebangunan. Ya, cara pertama dulu ya. Ya, cara pertama. Oke. Cara pertama cara wajib, karena ini konsep dasarnya.
Ya, jadi saya ulangi, ada kerucut besar, ya, dipotong atasnya, yaitu kerucut kecil, terjadilah sisanya berupa kerucut yang terpancung, di mana ukuran jari-jari atas, yaitu jari-jari kerucut kecil 2 cm, jari-jari kerucut besarnya 6 cm. Nah, garis pelukisnya, sisi miringnya ini 9 cm. Nah, kita bikin bentuk perbandingan, ya. Saya cuplik biar gampang. Ya, saya cuplik, saya pindahin ke bawah biar gampang aja. Nah, ini cara pertama ya. Sekali lagi, cara konsep wajib dikuasai pemahamannya. Nah, kita kasih ukuran. Ini 6 cm, ini 2 cm, ini 9 cm. Nah, ingat konsep kerucut. Kalau bentuk kerucut ini R, ini T, ini S. Nah, yang ditanya luas selimut, rumus luas selimut kerucut adalah VRS. Nah, itu dulu konsepnya ya, VRS. S itu garis pelukis yang miring. Ya, T tinggi, jari-jarinya yang di bawah. Jadi luas selimutnya VRS, selimut. Ya, selimutnya. Penutupnya, ya, sisi yang berdirinya. Ya, luas selimut kerucut VRS. Nah, dari sini, berarti kalau untuk mencari luas selimut yang terpancung, logikanya, ini logikanya dulu ya, berarti kan kalau mencari luas selimut yang terpancung, nah, otomatis kan luas kerucut total yang besar dikurangi luas kerucut yang kecil. Paham dulu sampai sini? Luas selimut yang terpancung, ini selimutnya, kap lampu, berarti kan luas selimut totalnya, luas selimut kerucut yang gede dikurangi luas selimut kerucut yang atas. Paham ya sampai sini ya? Itu logikanya dulu. Jadi luas selimut terpancung sama dengan luas selimut kerucut besar, selimut kerucut besar, kerucut besar, ya, dikurangi luas selimut kerucut kecil, kerucut kecil atau atas. Nah, itu ya, saya kasih merah untuk penekanan. Nah, ini konsepnya dulu ya. Yang penting ini dulu. Kalau ini udah masuk, udah kemampuannya sudah tinggal ikutin. Yang penting ini. Nah, untuk mencari, sekali lagi, untuk mencari luas selimut yang terpancung, otomatis kan logika kita luas selimut totalnya, ya, yang gede, kerucut besar, kurangi luas selimut yang kecil. Yang kecil itu maksudnya kerucut bagian atas. Paham sampai sini? Nah, baru kita cari satu-satu. Kita gunakan kesebangunan. S garis pelukis. Nah, berarti kerucut yang atas, yang kecil, S-nya yang ini. Ya, ini misalkan S1. Kerucut yang besar, yang ini. Ini S. Tuh. Paham sampai sini? Kerucut yang kecil, S-nya yang ini, S1. Kerucut yang besar, S-nya yang ini. Jadi ini S, ini S1. Oke, nah, gunakan prinsip kemarin, kesebangunan, membandingkan ukuran-ukuran bangun yang seletak. Oke, berarti di situ ada angka 2. Seletak dengan angka 6. 2 letaknya sama dengan 6. Sama dengan S1 seletak dengan S.
Kita masukin angkanya 2/6. S1 kita misalin X. S-nya berarti ini X, ini 9. 9 tambah X. Oke ya, saya ulangi ya, sekali lagi ya. 2 dibagi 6, seletak. Sama dengan S1, S1 yang atas ini letaknya sama dengan dari atas sampai bawah, yaitu S. Nah, kalau S1 kita misalin X, bawahnya 9, otomatis S-nya 9 tambah X. Semoga paham ya sampai sini ya. Nah, baru coret-coret. Bagi 2, 1, bagi 2, 3. Terus kita gunakan perkalian silang. Hasilnya 9 ditambah X sama dengan 3X. Ya, 9 tambah X sama dengan 3X. Pindah ruas. Oh, berarti 9 sama dengan 3X kurang X. 9 sama dengan 2X. Nah, berarti X-nya sama dengan 9 bagi 2. Berapa? 4,5. Paham sampai sini? Oke ya, paham ya? Jadi X-nya 4,5. Nah, kalau udah ketemu gini, udah masuk ini bisa. Ya, lanjut. Oke. Oh, berarti luas selimut terpancung, luas selimut yang terpancung sama dengan luas selimut besar. Nah, luas selimut besar pi R besar kali S. S itu garis pelukis kerucut yang besar. Nah, dikurangi luas selimut kerucut yang kecil atau bagian atas, pi kali R kecil kali S1. Ini S, ini R kecil. Satu di sini ya. Biar gampang. Ini R kecil, ini R besar. Ya, tinggal kita masukin. Berarti pi kali jari-jari kerucut besar 6 kali S. X-nya 4,5. Nah, berarti S-nya 9 tambah X. Berarti kali 9 tambah 4,5. Dikurangi V kali. Nah, sekarang jari-jari kerucut kecil. Jari-jari kerucut kecil berapa? 2 kali 2 kali S1. S1-nya X. X-nya 4,5. Sama dengan pi kali 6 dikalikan 9 tambah 4,5, 13,5. Kurangi pi kali 2 kali 4,5, 9. Baru hasilnya 6 kali 13,5, 13,5 kali. Cara Smart Edu Dr. Hendy. Ngalinya dari kiri. 6 kali 1 6, 3 kali 6 18. Nulisnya 1 di atas 18. 6 kali 5 30, 3 di atas. Jadi hasilnya berapa? 810. Oke ya, hapus ya. 810 pi. Berarti 810 pi kurangi 9 pi. Oh, ketemunya 801 pi. Tinggal pi-nya nanti mau diganti 3,14 boleh, mau diganti 22/7 boleh, tergantung pembuat soal. Yang penting dalam menyelesaikan soal, pi-nya ya menggantinya paling terakhir biar gampang. Yang paling terakhir. Jadi sudah selesai, pi-nya tinggal diganti, mau 22/7 boleh, mau 3,14 silakan. Tergantung soal. Ya, yang penting jawabannya 810 kurang 9, 801 pi.
Paham ya sampai sini ya? Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Untuk wajibnya, cara pertamanya ini harus dikuasai. Cara kedua, ketiga, misalkan lupa nggak masalah, tapi yang penting konsep awalnya harus tahu. Oke ya, kembali ke materi kesebangunan. Jadi namanya kerucut terpancung, ya kayak bentuk ember. Kayak ini, kerucut besar, ya dipotong bagian atasnya. Atau kap lampu, bentuk kap lampu. Ya, nah kalau kita bikin bentuk segitiga, ini saya cuplik ke bawah, ya dari atas ujung sampai ke bawah itu namanya garis pelukis kerucut besar, ya. Terus dari ujung sampai dengan atasnya, bagian atas yang dipotong tadi, namanya garis pelukis kerucut yang kecil atau bagian atas. Setelah dibentuk seperti ini, nah berarti kan luas selimut kerucut terpancung, logikanya luas selimut kerucut besar dikurangi luas selimut kerucut yang kecil. Paham ya sampai sini dulu? Nah, tinggal ngitung masing-masingnya. Nah, untuk menghitung masing-masingnya berarti harus tahu ukuran S1 garis pelukis kerucut kecil. Gunakan perbandingan. Ingat ya materi yang pertemuan kemarin, perbandingan membandingkan ukuran-ukuran yang seletak. Ya, seletak. Kita lihat di sini yang seletak. 2 seletak dengan mana? Dengan 6, jangan 9. 2 seletak dengan 6, 2 per 6. Nah, S1 seletak dengan mana? Jangan 9. Kalau 9 ini bentuknya trapesium, berarti S1 seletak dengan S dari atas sampai bawah. Nah, kalau S1 saya misalkan X, berarti S-nya 9 tambah X. Akhirnya perkalian silang didapatlah X-nya 4,5. Semoga saat paham ya sampai sini ya. Nah, kalau udah ketemu X, udah masuk ke soal. Rumus yang dipakai luas selimut yang terpancung yaitu luas selimut kerucut besar VRS. R-nya R besar, S-nya R besar, yaitu S. Kurangi VRS, R-nya R kerucut kecil, kurangi garis pelukis kerucut kecil, yaitu S1. Berarti tinggal masukin, ketemulah 801. Oke ya, semoga bisa dipahami ya konsepnya. Jadi yang penting rumusnya itu VRS. Nah, ini harus hafal dulu. VRS selimut. Beda dengan luas permukaan ya. Kalau luas permukaan kerucut beda lagi. Kalau selimut berarti selumutnya aja, selubungnya aja. VRS. Dah konsepnya itu. Terus konsep kesebangunan dipakai. Oke, nah sekarang cara yang kedua, ya. Cara kedua gunakan rumus. Cara kedua. Cuman cara kedua harus hafal rumus, ya. Rumusnya langsung ini. Cuman kelemahannya harus hafal rumus. Yang penting luas selimut kerucut terpancung, luas selimut kerucut, luas selimut kerucut yang terpancung. Terpancung. Nah, sama konsepnya luas selimut itu VRS. Ikutin aja dulu ini VRS. VRS. Dah. Paham ya sampai sini dulu ya. Luas selimut itu VRS. Nah, R-nya lah. R-nya ada 2. Ya, satu klik di sini. R-nya ada 2. Nah, itu kalau digambar kan ini. Nah, R-nya ada 2. Ada 2. Ada 6. Angka ini yang dipakai, ya. R atas dari jari kerucut kecil 2, dari jari kerucut besar 6, 9-nya nah, sisanya, ya, sisa garis pelukis besar kurangi garis pelukis kerucut kecil. Nah, angkanya bagi VRS loh. R-nya ada 2 Pak. Nah, 2-nya ikutan semuanya masuk. VR ada 2. Oh, berarti 2 tambah 6. Paham sampai sini? R-nya ada 2 tambah 6. S-nya, lah, S-nya ada 9. Ikutin 9.
gitu kan? Nah, jadi berapa? Sama dengan ini 81 ya. 81, 81,0, sorry. Wah, 81,0 ya kan? 81,0 kurangi 9, 72 V. 72 V. Lupa saya, koma. Nah, itu kadang-kadang gitu tuh. Oke ya, saya lanjutin. Nah, 2 tambah 6, 8. Berarti Pi kali 8 kali 9. Ketemunya 72 sekian. Sama nggak? Oh, ternyata sama. Paham ya? Jadi kalau rumus yang kedua sebenarnya sih gampang dihafalin. Yang penting konsep kita luas limut itu VRS. Ya, terus dilihat, Pak, kan R-nya ada 2, tambahin aja 2 tambah 6. Terus S-nya, nah S-nya yang diapit oleh jari kerucut kecil sama jari kerucut besar 9, ganti 9, selesai. Nah, itu cara kedua pakai rumus. Cuman sekali lagi kalau rumusnya ini lupa ya udah. Tapi kalau konsep ini yang penting, kalau konsep awalnya terus bangunan itu harus pahami ya. Luas limut kerucut sekali lagi VRS. Cara kedua sama luas limutnya VRS, cuman R-nya ada 2, ikutin aja 2 tambah 6, S-nya 1, 9. Paham ya sampai sini ya? Ya oke, sekarang cara ketiga. Cara ketiga nanti dipilih sendiri ya. Dipilih sendiri, Pak, saya pengen lebih enak cara yang kedua. Ngapalinnya gampang, emang gampang rumusnya, ngapalinnya VRS. Dah. Cuman kalau jari-jarinya ada 2, tambahin aja dua-duanya. S-nya nggak ada, Pak. Nah, S-nya yang diapit oleh jari-jari yang atas sama bawah. Udah. Ya kan? Kalau ini apa adanya? Konsep awal, VRS. Satu-satu kerucut besar, cari luas limutnya. Kerucut kecil, cari luas limutnya, baru dikurang. Nah, itu tuh konsep awalnya ini. Ini cuma untuk mempercepat aja. Ini asalnya sebenarnya dari yang atas, yang cara pertama. Oke, sekarang cara ketiga. Oke ya. Cara ketiga, di situ kan jari-jari kerucut kecil dibanding jari-jari kerucut besar sama dengan berapa itu? 2 banding 6. 2 banding 6. Coret 1 banding. Nah, ini gunain cara ini ya. Cara ini pernah saya terangi di sesi pertemuan pertama kalau nggak salah, untuk mencari luas daerah bingkai yang tidak tertutup foto. Nah, itu gunanya ya, pernah saya terangi di pertemuan pertama ya. Oke ya, saya kasih penekanan di sini. Oke, saya ulangi. Jari-jari kerucut kecil dibagi jari-jari kerucut besar 2 banding 6, dikecilin 1 banding 3. Oke, paham sampai sini ya. Nah, kalau yang ditanyakan luas, baru luas limut kerucut kecil dibanding luas limut kerucut besar 1/3. Tapi ingat, luas itu satuannya persegi. Persegi itu artinya pangkatnya 2. Berarti ikutin pangkat 2. Nanti kalau volume, nah setelah berikutnya, sesi berikutnya untuk volume. Nah, kalau volume satuannya kubik. Kubik itu pangkat 3. Oh, berarti perbandingannya pangkatin 3. Oke ya. Baru ini sama dengan 1/9. Nah, ini yang diambil. Nah, sekarang kalau untuk mencari luas kerucut terpancung, otomatis kan selisih dari luas limut kerucut besar dikurangi luas limut kerucut kecil, ya kan? Selisih itu berarti dikurang. Kita tulis di sini. Oh, berarti luas selimut yang terpancung adalah luas selimut yang terpancung. Nah, maksudnya luas selimut terpancung berarti selisihnya 1 sama 9, selisihnya ya 9 kurangi 1.
Oke, paham sampai sini ya. Luas selimut yang terpancung lah, yang terpancung kan selisihnya. Luas kerucut besar kurang kecil, nah, ini juga selisihnya. 9 kurangi 1. Selisih. Dibagi, nah dibaginya yang diketahuinya terserah. Kebetulan yang diketahuinya dua-duanya. Mau pakai kerucut besar boleh, mau pakai kerucut kecil boleh. Bebas. Mau yang mana aja bebas silakan. Misalnya mau kerucut yang besar. Kalau yang besar berarti bagi 9. Kalau yang kecil berarti bagi 1. Ya, terserah ya. Yang enak yang kecil aja deh Pak. Kecil 1, ya udah bagi 1. Tapi ini berarti luas selimut kerucut kecil. Nanti kalau misalnya pengennya yang besar, berarti yang besar ini diganti luas selimut kerucut besar. Paham sampai sini? Oke ya, jadi nanti terserah, kebetulan yang diketahuinya dua-duanya, jari-jari kerucut kecilnya diketahui, kerucut besarnya diketahui. Berarti boleh salah satu, terserah mau pakai yang mana. Ya, Pak semua pakainya yang kecil aja deh. Yang kecil berarti 1. Berarti ini luas selimut kerucut kecil. Oke, paham sampai sini? Nah, berarti sama dengan 8 kali luas selimut kerucut kecil. V, R. R-nya 2 kali S1. Tinggal kita kaliin gampang. Oh ini, dari 2 ke 6 kali 3. Ini dari X ke keseluruhan kali 3. Sama. Ya kan? Kali 3. Oh, berarti 3X sama dengan 9 plus X. Paham sampai sini? Dari 2 ke 6 kali 3. Dari X ke totalnya juga kali 3. Berarti X kali 3, 3X sama dengan 9 tambah X. Oh, berarti 2X-nya 9. Oh, X-nya 4,5. Oke. Nah, ini ya, saya katakan ya. Ya, saya ulangi. Dari 2 ke 6 kali 3. Oh, berarti dari X, atasnya kan X nih, ke bawah kali 3. Ya, 3X. 3X sama dengan 9 ditambah X. Oke. Baru hasilnya 16 kali 4,5 Pi. 4,5 itu 9 per 2. 9 per 2 kali Pi. Coret. Jadi ketemunya 72 Pi. Sekian. Oke, itu cara ketiga ya. Sekali lagi saya ulangi yang cara ketiga. Cara ketiga, perbandingan jari-jarinya pasti di soal sudah diketahui. Atau perbandingan tingginya. Bisa saja nanti di soal, nanti ya untuk variasi, untuk volumenya. Bisa saja yang diketahui tingginya. Ini diketahui, atas diketahui. Perbandingan tingginya. Bisa, terserah mau perbandingan apa yang diketahui. Yang penting ketemu dulu. Mau RK dibanding R besar, R kecil dibanding R besar. Atau tinggi kerucut kecil dibagi tinggi kerucut besar, nggak masalah. Yang penting ketemu perbandingannya dulu. Setelah ketemu perbandingan, mau jari-jari mau tinggi 1/3. Nah, kalau luasnya, nah tinggal dikuadratin. Sekali lagi mau tinggi, mau jari-jari nggak masalah ya. Mau S1 banding S2, S1 dibanding S kecil, garis pelukis kerucut kecil dibanding garis pelukis kerucut besar, nggak masalah. Yang penting perbandingannya pasti sama. Kenapa? Karena konsep kesebangunan. Nah, kuadratin karena luas. Nanti kalau ketemu materi volume setelah ini pangkati 3. Berarti 1/9. Nah, luas selimut yang terpancung itu kan pasti selisih. Besar kurang kecil. 9 kurang 1. 8. Tinggal pembaginya terserah. Mau pakai yang kecil boleh, yang gede boleh. Kenapa? Karena yang diketahui dua-duanya. Salah satu boleh, Pak, saya pengennya yang kecil aja 1 biar enak. Ya udah bagi 1. Cuma di sininya harus yang kecil, luas kerucut kecil, luas selimut kerucut kecil. Kalau ini yang besar, berarti ini luas selimut kerucut besar. Ini harus sama. Ya. Nah, luas selimut kecil VRS. Nah, S1-nya belum tahu. Nah, kalau udah S1 nggak masalah. Itu kan perbandingan konsep yang cara pertama. Yang penting kita lihat dari 2 ke 6 kali berapa. Nanti dari T1 ke T2 kali berapa, S1 ke S2 kali berapa, nggak masalah. Dari 2 ke 6 kali 3. Nah, berarti ini juga dikali 3 dong atasnya. X kali 3, 3X. Nah, sama dengan 9 tambah X. Ya kan? 2X sama dengan 9 tambah X. Oh, berarti 2X-nya 9, X-nya 4,5.
ketemu. Ya, jadi rumus pertama, cara pertama konsep perbandingan selesai satu-satu, luas selimut besar dicari, luas selimut kerucut kecil dicari. Cara yang kedua, gunakan rumus. Yang penting VRS, jari-jarinya ada 2. Udah tambahin aja jari-jarinya 2. Terus S-nya nggak ada, ya ini yang diketahui. Garis yang diapit oleh jari-jari kerucut kecil sama kerucut besar 9 ketemu. Cara kedua lebih cepat. Ya, lebih cepat. Langsung apa rumus ini? Selesai. Cara ketiga, konsep kesebangunan juga. Mengaplikasikan di situ. Yang penting jari-jarinya diketahui atau tingginya diketahui atau S-nya diketahui, perbandingannya luasnya kuadratin. Kalau di kuadrat tinggal main di sini. Luas selimut terpancung selisih. Berarti ini selisih 8. Nah, pembaginya terserah. Mau yang kerucut besar boleh, mau yang kerucut kecil boleh. Ketemunya sama. Oke ya. Oke, paham sampai sini? Semoga bisa dipahami. Oke, untuk yang volume nanti kita lanjutkan ke sesi kedua. Ya, tapi sebelum lanjut ke sesi kedua, silakan tekan tombol like dan subscribe. Ya. Oke, dari luas selimut trapesium luas selimut kerucut terpancung. Sesi kedua ini akan kita bahas volume kerucut terpancung. Oke, langsung aja ya. Langsung kita gambar. Ada kerucut terpancung. Kerucut terpancung. Potong. Oke. Terus ukurannya ini kasih putus-putus biar kelihatan potongannya bagian atas. Ini. Oke. Nah, ya, jadi kerucut terpancung. Kalau sesi pertama tadi kita cari luas selimutnya. Nah, sesi yang kedua ini kita cari volumenya. Ya, volume kerucut terpancung. Oke. Hitung volume kerucut yang terpancung. Oke. Sama seperti biasanya, kita akan kita sampaikan dengan 3 cara. Cara pertama, cara wajib karena konsep dasar harus dikuasai. Cara kedua dengan rumus. Cara yang ketiga dengan cara cepat, ya, untuk mempercepat proses perhitungan aja. Oke ya, kita kasih ukuran-ukurannya. Misalkan jari-jari kerucut atasnya 3, yang bawah misalkan 5. Misal 5. Terus yang ini misalkan 10, 4. Ya, nah, ditanya hitung volume kerucut yang terpancung. Ini ya. Oke, kita mulai ya dari cara pertama. Dan sekali lagi, ada kerucut dengan jari-jari alasnya 5 cm, dipotong bagian atas, jari-jari kerucut atasnya 3 cm. Nah, ditanya berapa volume kerucut yang terpancung. Ya, kayak kap lampu. Hitung volume kap lampu. Nah, istilahnya gitu ya. Oke ya, kita mulai cara pertama. Oke, cara pertama. Ya. Nah, sekarang cara pertama untuk mencari
konsepnya dulu, logikanya untuk mencari volume kerucut yang terpancung yang sudah dipotong bagian atas, kan logikanya cari volume kerucut total, kerucut yang besar dikurangi volume kerucut kecil. Paham ya? Itu logika dulu ya, logika penyelesaiannya. Jadi cari volume kerucut yang besar ya dikurangi volume kerucut kecil, itulah volume kerucut terpancung. Udah, konsepnya itu aja dulu. Nah, kita tulis ya, berarti volume kerucut yang terpancung ya sama dengan, berarti volume kerucut besar itu maksudnya totalnya, volume kerucut besar dikurangi volume kerucut atas atau kita sebut kerucut kecil. Oke, paham ya? Jadi volume kerucut yang gede, yang besar dikurangi volume kerucut bagian atas atau yang kecil. Ya, saya kasih kotak. Kotakin. Oke. Nah, itu logikanya ya. Logika pertamanya, pokoknya volume kerucut yang terpancung yaitu volume kerucut besar dikurangi volume kerucut kecil. Udah, kuncinya itu. Nah, selanjutnya kita bahas satu-satu. Volume kerucut besar dicari, volume kerucut kecil dicari. Tapi syaratnya ukurannya harus tahu. Yang atas kerucut kecil jari-jarinya ada, tingginya belum. Yang besar jari-jarinya ada, tingginya belum. Nah, kita gunakan kesebangunan. Konsep materi kesebangunan nyambung ke sini, kayak mencari luas lingkup tadi. Ya, selalu. Jadi kesebangunan itu bisa selalu dipakai di dalam bentuk soal yang apapun aja bisa biasa menggunakan kesebangunan. Oke ya, kita cuplik. Ya, kita cuplik. Kita gambar bentuk segitiganya biar gampang. Nah, dari sini. Yang atas jari-jarinya 3, yang bawah 5, yang ini 4. Di sini belum tahu. Ini misalkan X. Nah, kita cari dulu berapa nilai X. Gunakan konsep perbandingan yang seletak. Sekali lagi, perbandingan itu membandingkan ukuran-ukuran bangun yang seletak. 3 kita bandingkan dengan 5 karena seletak, sama-sama horizontal. 5 sama dengan X. Nah, ini yang sering salah. X dibanding mana? Jangan 4, karena kalau 4 trapesium. Jadi X dibandingkan 5 tambah 4 tambah X. Jadi di sini 4 tambah X. Oke ya, paham ya? Sekali lagi saya ulangi, konsep perbandingan membandingkan ukuran-ukuran bangun datar yang seletak. 3 letaknya di atas, dibandingnya di bawah, jangan lihat di kiri. 3 banding 5 sama dengan atas X dibandingkan, jangan lihat di bawah, tapi dari atas ke bawah. Jadi 4 tambah X. Baru kita kali silang, perkalian silang. 5 dikali X, 5X ya, kali silang sama dengan 3 dikali 4 tambah X. Dah, kita lanjut. Berarti 5X sama dengan 3 kali 4 12. 3 kali X 3X. Dah, pindah luas. Berarti kan 5X ya dikurangi 3X sama dengan 12. 5X kurangi 3X berapa? 2X sama dengan 12.
Oh, berarti X-nya 12 bagi 2, yaitu X-nya 6. Oke, sekali lagi saya ulangi ya. Jadi konsep dasar kayak tadi luas selimut ya. Untuk volume kerucut yang terpancung, kita lihat logika kita. Volume yang terpancung berarti volume kerucut setelah dipotong. Ada kata-kata setelah. Berarti volume kerucut besar kurangi volume kerucut kecil. Nah, volume kerucut besar kurangi volume kerucut kecil, berarti kan harus tahu ukuran-ukurannya masing-masing. Kita lihat jari-jari kerucut atasnya, kerucut kecilnya udah ketahuan 3. Kerucut besarnya 5. Nah, tinggi kerucut kecil dengan kerucut besar belum. Gunakan konsep kesebangunan. Kita bikin segitiga, kita cuplik gambar yang di atas pindahin ke bawah biar tidak tertumpu satu gambar, biar gampang dipahami ya. Kita bandingin 3 dibanding 5 karena sama-sama seletak, jangan 3/4 atau 3/x karena beda. Kalau ini kan horizontal, ini horizontal. 3/5 sama dengan x dibagi jangan 5, coba jangan 4 juga, karena kalau 4 bentuknya trapesium, berarti x dibagi 4 tambah x. Setelah itu kali silang biasa. Nah, ketemulah nilai x-nya 6. Nah, kalau udah ketemu x-nya 6, udah kita masukin. Berarti volume kerucut besarnya berapa? Dari volume kerucut besar ya. Volume kerucut rumusnya tadi di sini nih. Konsepnya volume kerucut sepertiga VR kuadrat T ya, sepertiga VR kuadrat T itu rumus volume kerucut ya. Nah, kita masukin ke sini volume kerucut besar sepertiga VR, R-nya 5 kuadrat T, tingginya totalnya dari atas sampai bawah itu kerucut besar tingginya. X-nya ketemunya 6, ini 4, berarti tingginya 4 tambah 6, 4 plus 6, hasilnya 25/3 pi kali 10 atau 250/3 pi. Sekali lagi dalam perhitungan untuk mengganti nilai pi-nya belakangan. Jangan di awal udah diganti, belakangan aja. Selesai baru kita ganti, mau 3,14, mau 22/7 belakangan. Ya, masih dalam bentuk pi. Oke ya, itu volume kerucut besar. Yang kecil kita cari lagi. Berarti volume kerucut kecil sama ada sepertiga VR kuadrat T, sepertiga V, R-nya berapa? 3 kuadrat kali tinggi kerucut kecil. Oh, ternyata yang X, ada X-nya berapa? 6 kali 6. Paham ya sampai sini? Semoga bisa dipahami. Ini berarti sepertiga kali V kali 9 kali 6, coret 2, hasilnya 18 pi. Selesai. Oke, jadi sekali lagi cara biasa, cara pertama itu cara konsep ya. Konsepnya kalau untuk mencari volume kerucut terpancung, terpancung itu kan berarti bagian atas dihilangin, otomatis kan volume kerucut besar kurangi volume kerucut kecil. Udah, konsepnya ini aja dulu. Kalau udah ketemu untuk mencari masing-masingnya, gunakan kesebangunan. Setelah ketemu tinggal masukin volume kerucut besar sepertiga VR kuadrat T, volume kerucut kecil sepertiga VR kuadrat T. Nah, setelah ketemu baru dikurang. Oh, berarti volume kerucut terpancung kita kurang volume kerucut terpancung. Nah, baru kita kurangi
Yang besar berapa? 250 per 3. Ikutin. 250 per 3 pi. Oke. 250 per 3 pi. Dikurangi yang kecil 18 pi. Nah, kalau ada bentuk ini, bentuk pecahan biasa, kita samain penyebutnya. Ini kan per 1, ya kan? Oh, berarti hasilnya, nah saya pindahin dulu biar kelihatan. Berarti sama dengan, kita samain penyebutnya semuanya jadi 3. Berarti ini 250 pi. Yang ini 3 dibagi 1, 3 kaliin 18, 54 pi. 250 kurangi 54. Cara smart edu. Seret 24. Oh, ini berarti 10. 10 kurangi 4, 6. 24 kurangi 5, 19. Oh, ketemunya 196 per 3 pi. Selesai. Oke, itu cara biasa ya, dan cara wajib konsep ini sekali lagi pesan saya wajib dikuasai. Pertama logikanya dulu untuk mencari volume kerucut terpancung. Terpancung berarti volume kerucut besar dikurangi potongannya. Volume kerucut besar kurangi volume kerucut kecil. Padahal rumus volume kerucut itu sepertiga VR kuadrat T. Nah, untuk mencari ukuran-ukuran jari-jari kerucut kecil, tinggi, dan segala macam, gunakanlah konsep kesebangunan. Oke ya, sampai sini paham ya. Jadi jawabannya 196 per 3 pi. Nah, sekarang gunakan cara kedua. Sekali lagi cara kedua, cara rumus. Ya, cara kedua. Rumus. Ya, tinggal masukin. Cara kedua cepat. Cuman sekali lagi harus hafal rumusnya. Kalau ini yang penting konsepnya. Apalin aja rumusnya cuma satu, ini sepertiga VR kuadrat T. Konsepnya tinggal ini kuncinya. Kerucut besar kurangi kerucut. Nah, begitu ke bawahnya tinggal masukin materi kesebangunan. Ya. Paham ya? Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang cara kedua, cara rumus. Nah, volume kerucut terpancung. Tulis volume kerucut terpancung. Pisah dulu ya biar enggak nyampur. Nah, volume kerucut terpancung nah, gitu aja sepertiga VR kuadrat T. Nah, kan gitu tuh, sepertiga VR kuadrat T. Nah, R jari-jari. Lah, Pak, jari-jarinya ada 2. Enggak masalah, kayak tadi jari-jarinya di 2. Ya, tingginya, Pak, tingginya enggak ada. Yang diapit oleh kedua jari-jari. Kalau tadi yang diapit oleh kedua jari-jari itu namanya sisa garis pelukis. Kalau ini sisa tingginya. Nah, cuman bedanya nanti di R kuadrat. Kalau tadi VR kali S, enggak ada kuadrat. Berarti jari-jarinya jangan dikuadratin, tapi cukup R1 tambah R2 yang luas selimut tadi. Ya, tapi kalau volume R-nya kuadratin. Nah, ini hati-hatinya. Nah, karena R-nya ada 2, ikutin aja. Berarti ini sepertiga pi. Masing-masing kuadratin 3 kuadrat. Ikutin. Tuh. 5 kuadrat. Ikutin. Plus. Baru kali. 3 kali 5. Kaliin T. T-nya 4. T-nya 4. Saya ulangi ya, sekali lagi ya. Jadi rumusnya sama, sepertiga VR kuadrat T. Nah, cuma kalau R-nya ada 2, kalau yang luas selimut tadi tinggal ditambah R1 tambah R2. R kerucut kecil tambah R kerucut besar dikali S.
S-nya apa? S-nya itu berarti garis yang diapit oleh jari-jari kerucut kecil sama kerucut besar. Tapi kalau volume ada kuadrat, nah nggak boleh L1 tambah 2, masing-masing kuadratin. 3 dikuadratin, yang besar dikuadratin, baru terakhirnya kaliin 3 kali 5. Kali tingginya sama, yang diapit oleh jari-jari kerucut yang atas dengan yang bawah. Oke ya, sampai sini paham ya. Baru sama dengan sepertiga pi ya, dikalikan 3 kuadrat 9. Oke, 5 kuadrat 25. 3 kali 5 15 dikali 4. Jadi sama dengan ini, kaliin dulu aja. 4/3 pi kaliin 25 kali 15 kan 40 tambah 9. Oh, 49. Hasilnya 4/3 kali 49. 4 kali 9 36. 4 kali 4 kalau nggak pakai cara smart itu Dr. Hendrik. 49 kali 4. Nanti belajar perkalian dasar karena itu konsep yang harus dikuasai. Boleh buka YouTube Smart Edu Channel. Di situ juga ada pembukaan untuk kelas RPS, Rumah Pintar Smart Edu, untuk melatih kemampuan dasarnya, keterampilan berhitungnya. Karena itu perlu. Kalau berhitungnya kurang, dikasih rumus cepat segala macam, jadi lama. Konsepnya itu. Yang penting perkalian dasarnya dulu. Contohnya ini, pas 9 kali 4. 4 kali 4 16. 9 kali 4 36. Nah, tapi ini ada angka 6. Nggak boleh. 3-nya di atas, 6-nya di bawah. Baru hasilnya 196. Ya. Itu metode Smart Edu Dr. Hendrik. Jadi hasilnya 196/3 sekian. Cek, sama nggak? Oh, sama. Ya, cuman cara kedua lebih cepet. Cuman kalau rumusnya salah, udah salah. Tapi kalau ini konsep, ya semoga kalau konsepnya kuat, mau rumus cepetnya lupa segala macam bisa. Yang penting konsepnya volume kerucut itu seperti VR kuadrat. Nah, volume kerucut terpancung itu kan artinya dipotong bagian atas. Volume kerucut terpancung, atasnya dihilangin, otomatis kan tinggal sisa. Kalau sisa kan berarti pengurangan. Nah, berarti volume kerucut terpancung, volume kerucut besar kurangi volume kerucut kecil, itu. Baru cari masing-masing. Nah, untuk mencari masing-masing volumenya pasti harus tahu ukuran-ukuran masing-masing kerucut. Kerucut kecil jari-jarinya udah tahu, kerucut besar udah tahu. Nah, tinggal tingginya. Gunakan konsep sebangunan. Kita bikin segitiga dan yang kita bandingkan ukuran yang seletak. Sekali lagi yang seletak. Jadi nggak boleh 3 bandingin dengan X atau 3 dengan 4. Yang seletak. Ya, 3, 5. X dengan X tanpa 4. Ketemulah. Nah, ini cara biasa ya, konsep. Nah, kalau pakai rumus ini dilewati, yang penting rumusnya seperti VR kuadrat. Cuman jari-jarinya enggak, jari-jarinya ada 2, nggak mungkin dimasukin salah satu. 2, nah dua-duanya kita masukin. Kalau yang luas selimut kerucut tadi, karena nggak ada kuadrat, VRS. Nah, karena nggak ada kuadrat, berarti masing-masing nggak dikuadratin. Tinggal ditambah jari-jari kerucut atas atau kecil, ditambah jari-jari kerucut besar. Karena nggak kuadrat. Nah, kalau volume kan ada rumusnya kuadrat. Jadi nggak bisa langsung ditambah, berarti ikutin dikuadratin. 3 kuadratin. Sepertiga VR kuadrat. Sama, kita proses aja R-nya. 3 kuadrat. Terus R-nya ada lagi yang bagian bawah 5 kuadrat. Nah, terakhirnya, nah ini yang mungkin harus dipahami betul-betul. Ininya nih, mentang-mentang kuadrat berarti cuma ini kuadrat tambah ini kuadrat. Kalau yang tadi kan nggak ada kuadrat, berarti cukup 3 tambah 5. Oh, langsung gitu tuh. Ini kuadrat berarti cukup 3 kuadrat tambah 5 kuadrat. Nah, 3 kali 5-nya lupa gitu. Untuk memperjelas kenapa sih kok harus dikali 5. Nah, itu nanti pertemuan berikutnya, sesi berikutnya akan saya bahas tentang pangkat 3. Ya, jadi maksudnya kayak
A ditambah B pangkat 3. Nah, kayak gitu tuh. Hasilnya berapa? Nah, nanti menggunakan dasar itu. Makanya ketemu di sini 3 kuadrat, 5 kuadrat tambah 3 kali 5. Ya. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Nanti di sesi berikutnya. Ya. Di pertemuan berikutnya, maaf, bukan sesi berikutnya. Oke. Jadi saya ulangi, 3 kuadrat, jari-jari kerucut atasnya 3 kuadrat. Ditambah 5 kuadrat, jari-jari kerucut bawahnya 5 kuadrat. Ditambah atas kali bawah. Jari-jarinya kita kaliin 3 kali 5. Sekali lagi kalau luas tadi tidak perlu dikuadratin, langsung ditambah. Tapi karena volume rumusnya kuadrat, nah kuadratin. Tapi ingat perkaliannya ini jari-jari 1, jari-jari kerucut atas dikali jari-jari kerucut besar. Kerucut atas atau kerucut kecil dikali jari-jari kerucut besar. Ya, 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25, 3 kali 5, 15. Dan seterusnya ketemulah 196 per 3 pi. Oke ya, paham ya? Jadi sekali lagi boleh gunakan cara kedua dengan rumus. Sengaja saya nggak bikin rumusnya pakai variabel. Kenapa? Karena kalau pakai variabel kalian cenderung ngapalin rumus. Bisa aja nanti saya bikin gini, variabel gini. Nih. Bisa aja ini R1, ini R2, ini misalkan T. Oh, berarti rumusnya sepertiga V R1 kuadrat R2 kuadrat plus R1 kali R2 kali T. Nah gitu tuh, saya sengaja nggak bikin ini, tapi yang penting langsung kalian paham, tinggal masukin angkanya. Tapi kalau saya bikin gini, kalian ngapalin rumus ini R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Nah, tapi kalau gini kan apa rumus? Yang penting, berarti yang atas dulu, jari-jari atas kuadratin, terus jari-jari bawah kuadratin, ditambah kedua jari-jari dikali, selesai. Ya, jadi insya Allah rumusnya bisa tahan lama di memori otak. Nah, gitu tuh. Ya, oke ya, itu cara kedua, gunakan rumus. Nah, kita lanjut cara ketiga. Oke, cara ketiga. Cara ketiga. Nah, cara ketiga gunakan konsep perbandingan kayak luas tadi. Ya, yang penting ukuran-ukurannya itu bisa kita bandingin. Apakah tinggi dengan tinggi, jari-jari dengan jari-jari, garis pelukis dengan garis pelukis. Jadi misalkan ditanyakan luas, tapi tidak ada garis pelukisnya. Yang ada misalkan tinggi sama tinggi, nggak masalah. Yang penting ketemu perbandingannya. Salah satu aja. Bisa tinggi dengan tinggi, tinggi kerucut kecil dengan tinggi kerucut yang besar, atau jari-jari kerucut kecil dengan kerucut besar, nggak masalah. Kenapa? Karena bentuk perbandingannya, nilai perbandingannya kan selalu sama karena bangunan. Makanya mau dipakai perbandingan jari-jarinya atau tingginya atau garis pelukisnya nggak masalah. Asal jangan tinggi sama jari-jari, nah itu nggak ada. Oke ya, nah kita cari dulu perbandingannya. Nah itu diketahui jari-jari. Ya, jari-jarinya dulu R1 dibanding RK, tidak. RK itu maksudnya R kerucut kecil. RK dibanding RB. Jari-jari kerucut kecil berapa itu? 3. Yang besar 5. Kita kasih tanda penegasan. Jari-jari kerucut kecil dibanding jari-jari kerucut besar adalah 3/5. Nah, kalau luas, materi yang sesi pertama tadi, luas itu satuannya kuadrat, persegi. Berarti ini dipangkatin 2. Nah, karena volume, saya bilang seperti saya sampaikan di sesi yang pertama tadi, volume itu kan satuannya kubik. Kubik itu pangkat 3. Berarti perbandingannya pangkatin 3. Simpel. Berarti volume kerucut kecil dibagi volume kerucut besar sama dengan 3/5 pangkatin 3. Paham ya sampai sini ya? Sekali lagi saya ulangi, cara ketiga gunakan perbandingan. Untuk menentukan RK itu bebas, tergantung soal yang diketahui mana. Kalau yang diketahui misalkan tinggi yang kerucut atas dengan bagian ini, udah gunakan itu boleh. Ya, boleh. Yang tergantung yang diketahui aja. Di sini diketahuinya jari-jarinya. Udah, kita gunakan jari-jari. Jari-jari kerucut kecil dibagi jari-jari kerucut besar 3/5.
Nah, karena dia volume berarti harus dipangkatin 3. Hasilnya 3 pangkat 3 berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3 27. 5 kali 5 kali 5 kali 5 102. Ini yang kita pakai. Oke ya, paham sampai sini ya. Nah, karena volume kerucut dibandingkan volume kerucut besar 27/125, nah berarti volume kerucut terpancung, volume kerucut yang terpancung, nah terpancung itu kan berarti dipancung atasnya berkurang, selisih. Nah ini berarti dikurang. Paham sampai sini ya? Kata di luas juga sama, cuma bedanya luas nggak ada kuadratnya. Luas nggak pakai 3, tapi pakai 2. 125 kurangi 127, kurangi 27. 125 kurangi 27. Ini 15 kurangi 7, 8. Ya kan? 11 kurangi 2, 9. Oh, ternyata 98. Berarti sama dengan sini ya. Oke, kita mundur dulu. Ya. Sama dengan 98 dibagi. Oke ya, sekali lagi 98. Kenapa? Karena selisih 125 kurangi 27 per. Nah, pernya kayak luas tadi. Yang mau dipakai yang mana? Yang kecil boleh, yang besar boleh. Kebetulan dua-duanya kan diketahui jari-jari kerucut atas sama kerucut bawah. Tingginya belum tahu semua. Ya, berarti boleh gunakan salah satu, mau yang mana? Mau yang atas boleh, mau yang bawah boleh. Pak, sama yang bawah aja kan, mau yang atas saja yang kecil. Gak masalah, atasnya 27. Oh, berarti pembaginya 27. Kalau mau yang gede 125, berarti pembaginya 125. Paham ya? Nah, 98 dibagi 27. Nah, karena dibagi 27 pakai yang kecil, berarti ini volume kerucut kecil. Nah, nanti kalau misalkan Pak, saya pengennya yang gede berarti 125. Nah, pengalinya berarti volume kerucut besar. Oke, paham? Nah, gitu ya. Yang penting kalau terpancung selisih. Nah, selisih dulu dikurang dulu. Nah, pembaginya yang diketahui. Kita pengen misalkan yang kecil, kerucut kecil, berarti 27 kali volume kerucut kecil. Oke, paham sampai sini? Oke, nah sekarang kita terusin lanjut ke atas. Ya, saya kasih pembatas biar enggak ini. Nah, cara ketiga ya. Nah, berarti volume kerucut terpancung ya sama dengan 28 atau 98 per 27 kali volume kerucut kecil. Nah, volume kerucut kan sepertiga V. Nah, ini jari-jarinya satu karena volume kerucut kecil. Berarti jari-jari kerucut kecil berapa? 3 kuadrat kali tingginya. Tinggi kerucut kecilnya yang atas, yang ini X. Nah, padahal ketemu X-nya 6. Paham sampai sini? Nah, tapi 6 dari mana? Ini kan belum 6 dari mana? Nah, sekarang kita lihat ini. Lah, 6-nya kita nggak tahu. Nah, gunakan yang ini. Dari mana? Ini 3/5. Atas dibanding bawah. X dibanding 4/X. Sama, gunain seperti ini. Jadi X-nya ketemunya 6. Nanti kalau udah cepet, langsung aja gini sebenarnya. Iya. Tapi kalian konsepnya ini dulu ya. Nanti pelan-pelan. Bisa aja gini. Di 3, di 5. Dari 3 ke 5 kali berapa? Kali 5/3. Kali 5/3. 3 sudah menjadi 5 kali 5/3. Betul? Ya kan? Nah, ini juga sama. Ini 4. Ini X. X juga kali 5/3. Berarti 5/3 X
sama dengan 4 tambah X. Itu kalau mau cepat tadi nggak usah gunain itu tuh, bisa. Jadi 3 mau ke 5 kali 5/3. Ini juga kali 5/3. 5/3 kali X. Itu nilainya sama saja 4 tambah X. Nah, akhirnya kali 3 semua. 5X, 12 tambah 3X. Oh, 2X sama dengan 12. Sama, tapi amannya kalian gunakan itu aja. Ya, bandingin atas dengan atas. Terus yang X yang seletak dengan X tambah 4. Nah, itu aja amannya. Ya, takutnya kalau ini, tapi kalau misalkan udah terbiasa nggak apa-apa, langsung. Kalau saya biasanya pegang ini, jadi 5 kali 5/3. Oh, ini kali 5/3. Kali 5/3 hasilnya 4 tambah X, selesai. Sama intinya. Ya, oke, sampai ya. Oke, perlu dilatih gitu ya. Nah, sekarang lanjut. Berarti sama dengan 98 dibagi 27. Ya, bagi 27 kalikan 1/3 pi. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan di sesi pertama, pi-nya biasakan dalam perhitungan bangun ruang apapun itu, pi-nya mengganti nilai pi belakangan. Bisa 22/7, bisa 3,14. Jadi belakangan aja dulu. Ya, kalau udah selesai, nah baru pi-nya mau diganti 3/4 apa 3,14. Oke, 22/7 bisa. Ya. Nah, kita cara-cara ini 3 bagi 3 1, 9 bagi 3. Oh, ternyata 98 bagi 27 kali pi. Lah, masih ada 3 lagi. Coret. Tuh, 1 ini berapa? 9. Oke. Jadi ketemunya 9/9 pi. Tuh. Ya kan? 9/9 di 98 per 9 itu pangkat 3, sorry. Pangkat 3, maaf. Pangkat 3. Nah, itu kurang teliti ya. Pangkat 3. 1/3 V R kuadrat T. Nah, T-nya belum ini. 3 kuadrat kali T. Nah, T-nya berapa tadi? T-nya X. X-nya berapa? 6. Nah, berarti ini kali 9 kali 6. Coret. Oke ya. Jadi 1/3 VR kuadrat T. R-nya 3 kuadrat, T-nya 6. Itu T-nya 6. X-nya tadi ketemunya 6. Oke. Nah, kita lanjut ya. Berarti hasilnya 98 bagi 27 kali ini 3 bagi ini 3 bagi 3 6 kali 3 18. Sama-sama dibagi 9. Coret. Ini bagi 9. 3 bagi 9 2. Oh, 98/3 kali 2. Ini hasilnya 16. Smart Edu Dr. Endo. 98 kali 2. 9 kali 2 18. 8 kali 2 16. 1 di atas, 6 di bawah. Jadi ketemunya 196. Ya. 196/3 pi. Jadi hasilnya 196/3 pi. Oke, sekian. Cek, sama nggak? Oh, sama. Nah, itu yang cara ketiga ya. Cara ketiga, gunakan, yang penting sekali lagi pesan saya, cara ketiga gunakan konsep perbandingan. Perbandingannya misalkan jari-jari atau tinggi atau garis lukis bebas. Cuman hati-hati kalau untuk ditanyakannya volume, oh perbandingannya pangkatin 3. Kalau yang ditanyakan luas selimut, perbandingannya pangkatin 2. Ya, tapi kalau pakai rumus, ikutin 1/3 VR kuadrat T. Nah, karena R-nya ada 2, masing-masing dikuadratin. Kalau ke sesi pertama, karena
luasnya VRS, nggak pakai kuadrat R-nya, langsung ditambah R kerucut atas ditambah R kerucut bawah. Kalau ini kuadratin dulu, cuman hati-hati pengalinya ini ya, masih dikalikan 3 kali 5. Nanti asalnya dari mana kita bahas nanti di pertemuan berikutnya ya. Jadi 3 kuadrat tambah 5 kuadrat ditambah 3 kali 5, hasilnya sama ya. Semoga materi hari ini bisa dipahami, bisa kalian gunakan. Tapi sekali lagi pesan saya, cara konsep harus wajib dikuasai ya. Konsep dulu, ini tambahan untuk mempercepat proses perhitungan ya. Jadi kalau misalkan ini lupa konsepnya, jangan sampai lupa. Jadi insya Allah bisa ya. Pakai rumus, sekali lagi saya ngasihnya nggak langsung pakai rumusnya itu apa sih, pakai variabel benda, tapi langsung dalam bentuk angka ya, biar gampang dipahami dan bisa tahan lama. Oke, itu saja. Semoga sekali lagi bisa dipahami, bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Oke, kita akhiri. Ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.